Baik, Ibu-Ibu, mari kita mulai dampak game online. Sebelumnya saya ingin share beberapa berita yang agak heboh saat itu. Kita lihat. Ya, ada 2 pelajar alami gangguan jiwa. Ini akibat kecanduan smartphone. Usianya antara 15 sampai 17. Berbagai berita dan survei akibat negatif kecanduan game online. Ada kalanya orang sebut gawai, ada kalanya orang sebut screen time. Ini kejadian di tahun 2018 juga ada 2 anak yang membunuh orang tua hanya gara-gara game online. Slide berikutnya. Ini juga dua pelajar, tidak terlalu kelihatan tulisannya. Ya, ada 100 pasien kecanduan game online sepanjang Januari sampai November 2019. Rata-rata itu masa usia remaja. Kita lihat lagi slide berikutnya. Bahkan ada yang usia 3,5 tahun loh yang kecanduan. Nah, kalau dilihat survei, anak-anak yang menonton baik itu TV, baik itu gadget, maupun lihat dari HP, itu ada kenaikan rating sebesar 3%. Dan rating tertinggi sebanyak 16,2% itu didominasi oleh anak-anak. Pernahkah kita bertanya secara spesifik kenapa anak dan remaja bahkan orang dewasa kecanduan bermain game? Jawabannya mungkin sederhana ya, karena game itu seru dan mengasihkan. Sekilas jawabannya kita dengar kayaknya benar ya dan masuk akal. Tetapi yang berkembang belakangan ini, game sudah lebih jauh dari sekedar seru dan asik. Ada apa di sana? Kenapa asik? Karena sekarang di sana ada kehidupan dan dunianya sendiri. Atau dengan mudah bisa dibilang, oh alamnya dia itu alam gue banget gitu. Apa sih yang dimaksud dengan game online? Dalam era komputerisasi, bahwa banyak kemudahan bagi masyarakat. Contohnya, sebelum ada komputer, kita dulu kalau menyusun database membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Kini cukup beberapa jam semua keperluan sudah terpenuhi. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa dengan mudah menggunakan komputer dan mengakses internet kapanpun dan dimanapun. Tersedianya wifi gratis di tempat umum makin memudahkan masyarakat mengakses internet. Kemudian beragam kebutuhan yang bersifat menghibur sampai yang serius disediakan oleh penyedia layanan internet. Di antara sekian banyak layanan internet yang paling banyak diminati anak-anak hingga dewasa adalah daring sosial dan game online. Pengertian game online lainnya secara umum adalah sebuah jenis video permainan yang hanya dapat dijalankan apabila suatu perangkat yang digunakan untuk bermain game terhubung dengan jaringan internet. Beberapa permainan melalui komputer umumnya bersifat adu tangkas seperti menembak
menghindari tembakan, dan lainnya. Sebenarnya yang dipicu alat permainan elektronik adalah kemampuan anak untuk bereaksi dengan cepat. Dengan latihan terus-menerus, menyebabkan anak menjadi tangkas. Nah, ini ada 16 yang waktu itu ada yang menyatakan di Kompas bahwa ini dikeluarkan oleh Mendikbud, tapi akhirnya Mendikbud menolak bahwa itu bukan kita yang mengeluarkan. Tapi apapun mas itu, ini dari Kompas saya dapat ini ada 16 judul yang di dalamnya mengandung kekerasan. Di dalam suatu penelitian Iowa State University di Amerika menyatakan bahwa main game yang mengandung kekerasan selama 20 menit saja dapat menyebabkan seorang anak akan mati rasa. Apa itu mati rasa? Mati rasa adalah jika mati rasa anak akan mudah melakukan kekerasan. Jadi kalau dia udah mati rasa, dia nggak ngerti lagi tuh berbelas kaki, kehilangan empatinya dia, tidak bisa menghormati orang tua atau orang lain, bahkan dia bisa kehilangan konsentrasi, tidak bisa fokus untuk belajar, bahkan akan mengalami penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Dan tentu sangat mengganggu pikiran anak-anak ini. Karena adiksi akan merusak otak bagian prefrontal cortex. Seperti yang saya pernah katakan kemarin, kita melihat dengan kecanduan pornografi, sama-sama ini juga PTSD yang dirusak, terutama bagi anak-anak yang belum matang dengan sempurna. Dengan semakin PTSD tidak aktif, karena dibanjiri dopamin akibat kesenangan main game, maka PFC akan semakin mengecil dan fungsinya terganggu. Nah, sebentar saya sebutkan dulu. Di 16 game ini yang dinilai mengandung konten berbahaya, yakni berisi kekerasan serta unsur negatif lain bagi perkembangan anak tentunya. Judul permainan tersebut diantaranya bisa dilihat di sini ada 16 word of mouth peserta didiknya. Lingkungan tempat tinggal juga harus memberi dukungan terhadap cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Para penyelia layanan game online jangan tutup mata dengan persoalan ini. Benteng utama sebetulnya adalah di lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal juga harus memberikan dukungan terhadap cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya ya. Kemudian peran orang tua dan saudara untuk perkembangan anak-anak perlu digiatkan. Orang tua jangan bosan-bosan mengecek kegiatan anak-anak di rumah. Arahkanlah mereka pada keinginan positif atau kegiatan yang bersifat positif seperti berolahraga, beribadah, dan belajar kelompok. Hanya melalui proses pendidikan yang disiplin, kita bisa menciptakan generasi kuat atau baik fisik, intelektual maupun spiritualnya. Nah, bagaimana mengatasi kecanduan ini pada anak? Pernahkah kita bertanya secara spesifik, kenapa anak dan remaja bahkan orang dewasa kecanduan bermain game? Jawabannya mungkin sederhana, karena game itu seru dan mengasihkan. Tadi Irfan sudah disebut. Ya. Nah, banyak orang tua mengeluh dan juga tidak berkutik. Jika anaknya sudah kecanduan bermain game,
Di satu sisi orang tua merasa nyaman karena bisa memiliki waktu untuk diri sendiri, me time loh katanya, yang seakan bebas dari tugas dan rutinitas terhadap konsekuensi mengurus anak. Tetapi tahukah para orang tua bahwa ternyata ada banyak alam yang berbahaya di dalam game dan itu sangat dinikmati oleh anak-anak. Mari kita pahami apa yang terjadi di alam dunia game. Di alam ini anak yang bukan siapa-siapa bisa menjadi siapa-siapa. Maksudnya adalah jika di dunia nyata anak tersebut adalah anak yang biasa-biasa saja atau dia di sekolah bermasalah dan di kehidupan dunia nyata juga bermasalah. Bisa berubah total jika anak memainkan peran di dalam game. Mengapa demikian?